Tapi kalau Mas Roma bilang seperti ini, saya jadi ingat dong fakta bahwa yang viral, yang prank itu justru malah banyak peminatnya, bener nggak? Nah, gimana dong untuk menyikapi itu dari kita, komunitas kita yang di Blitar aja? Apakah di Kota Blitar juga ada yang kabupaten dari teman-teman ada yang prank viral seperti itu juga dibahas? Kalau kami itu silakanlah membuat prank, nggak masalah. Yang penting tidak merugikan orang lain. Tidak membahayakan. Tidak membahayakan orang lain. Bahaya diri sendiri nggak masalah. Yang penting tidak membahayakan orang lain. Oke. Tapi kalian bertiga pernah bikin prank? Sampai saat ini belum. Kalau bikin, aku diajakin. Prank selamat ulang tahun. Itu nggak apa-apa. Oke, baiklah. Yang pertama nih, aku mau nanya dari Ulfa Mustorika di Jalan Majapahit. Aku mau nanya nih, aku malu banget orangnya kalau pegang HP dan bikin video ngomong sendiri di sepanjang jalan. Gimana caranya biar ngilangin malu dan biar produktif bikin video setiap waktu? Oke. Ini kita nggak harus ya Bun ya, kita nggak harus di depan kamera. Iya, Kita nggak harus menampakkan muka. Menampakkan muka. Ya, mungkin kita edukasi ke Radio Mardika. Kita cari gambar aja, seret gitu, ya kan? Kemudian kita dubbing dari rumah. Kalau malu dubbing bisa kasih tulisan saja. Iya. Jadi simple, tinggal kita niat, kita mau punya niat terus mau melakukan video itu tinggal cerita, jadi kita menyambung-nyambung video, iya kan? Kalau kita malu muka kita nampak di kamera, berarti kita bisa hanya menampakkan fokus ke apa yang mau kita ceritakan. Situasinya ya. Iya. Kalau misalkan lebih hidup lagi, kita dubbing. Kalau dubbing pun masih malu juga, bisa dengan dikasih tulisan-tulisan. Gitu. Oke. Terus ini juga ada 460 di belakang, tanya 3 pertanyaan. Boleh. Cepot. Oke. Tanyain ke bintang tamu please. Titik 2. 1 titik. Sekarang kan YouTube banyak aturannya yang soal demonetization. Demonetize. Oke, nulisnya kebalik ya. Bisa dijelasin nggak Kak? Ada kiat nggak biar nggak sampai di-banned sama YouTube? Nah, satu dulu. Oke, tadi itu seperti yang Mas Roma bilang, aturan-aturan di YouTube kan ada beberapa gitu ya, yang mulai kekerasan, copyright, kemudian prank yang membahayakan, ya itu yang wajib dihindari. Gitu loh. Ada apa lagi ya Pak ya? Tentang pornografi. Pornografi. Seperti kita melihat kan ada yang pakaiannya vulgar gitu, itu nggak akan dimonetize oleh YouTube. Terus yang kedua kita memakai musik orang lain, seperti kita memakai musiknya Denny Caknan untuk backsound, itu nggak boleh. Oh gitu ya. Ya. Tapi ada beberapa video yang bisa terunggah seperti itu gimana? Ada izinnya. Boleh, kita boleh, tapi tidak akan monetize gitu. Oh, itu boleh tapi tidak akan monetize. Jika ada iklannya, itu yang memiliki iklan yang punya pihak sana. Ya. Oke. Jadi selama ini kalian bertiga pakai musik sendiri atau gimana? Musik dari yang disediakan oleh YouTube. YouTube sudah menyediakan banyak sekali musik no copyright. Di mana dapetin itu? Di dalamnya ada. Di dalam studio YouTube-nya itu ada. Tinggal kita download, itu bisa kita pakai. Oke. Boleh dipakai. Boleh dipakai. Aku baru tahu loh ini jujur. Iya, itu Karena free kita pakai. Karena basicnya kan kalau di sekolah atau di kuliah tuh pakai background lagu-lagunya Avengers dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi yang jadi jika kita viewer banyak, ya itu gaji kita. Oke, dari itu ya. Kalau gitu, kalau tidak ya kita close lah ya berapa nominalnya sekarang. Tapi aku penasaran pertama kali cair. Boleh dong? Ya boleh. Boleh pertama kali. Aku ke Bunda Leli. Berapa pertama? Pertama kali itu kan minimal kita bisa cair itu kan 1.300.000. Ya, waktu itu saya pertama 1.700.000. Wah. Lumayan lah buat jajan. Udah dong, udah sangat dong. Bung Roma. Kalau saya mepet tipis dari apa itu? Batas. Dari batas itu munculnya dikit banget. Jadi dapatnya setelah potongan itu cuman 1,2. Oke. Pertama. Banyak ini, masih banyak ini. Saya
2.600.000. 2.600.000. Iya. Wah, luar biasa. Itu bentuknya gimana? Langsung di rekening masing-masing? Bentuknya uang. Maksud aku apakah kan pertama kali nih ada rules kah yang perlu dijawab? Jadi ada yang harus dijawab. Kita ada istilahnya smashnya. Saya YouTuber, gaji dari YouTuber yang paling mahal pernah saya belikan. Lupa. Kamera. Aduh, nggak cepat nih. Sampai lupa. Buat nikah, Mas. Iya kelihatannya. Bunda Lali. Saya buat nambah modal usaha. Oke, usahanya apa Bunda Lali? Saya bikin handicraft, rajut, plus ecoprint. Oh, eco-brand itu Iya. tadi ya. Oke, baiklah. Kita move ke dua pilihan kalau gitu. Oke. Kalian boleh pilih dua-duanya. Pilih salah satu juga boleh. Enggak pilih juga boleh. Oke. Kamera stabilizer. Kamera. Kamera. Mic atau headset? Baik. Waduh. Gua ke headset, mic ya. Iya. Oke. Prank atau viral? Viral. Apa bedanya, Bu? Beda. Kalau prank itu kan kita seperti semacam ngerjain ya. Tapi kalau viral, kita bisa viral dengan hal-hal yang positif juga. Oke. Nggak harus prank, nggak harus Prank belum tentu viral. Kalau iya. viral sudah pasti ada cuannya. Oke, ini pertanyaan keren nih. Ini ada pertanyaan keren. Atta Halilintar atau Ria Ricis? Enggak. Riari. Oh, Atta boleh. Halilintar. Boleh loh. Enggak semuanya. Atau... Enggak semuanya dengan Fian. Oke. Boleh sembarang. Aku Kamu bilang Atta Halilintar. boleh dong. Kita bahas boleh dong. Boleh. Boleh dong. Why? Aku milih Simon ya. Official nggak? Nanti aku juga menyampaikan perspektifku juga dong. Boleh. Kenapa nggak semuanya? Gimana ya? Karena itulah yang membuat anak-anak kecil menjadi beda konsep dari mulai awalnya sekolah yang harus pinter, tapi menjadi berpikiran yang instan. Dan selama proses itu mereka nggak menyampaikan proses kerja kerasnya, mereka nggak disampaikan. Yes. Jadi mereka hanya menampilkan keglamorannya Yes. tanpa menunjukkan gimana sih sisi susahnya. Karena jadi YouTuber itu juga sulit. Harapan kami ke teman-teman yang pengen berkecimpung di YouTuber ya ngerti lah sisi susahnya, termasuk anak-anak yang masih sekolah itu paham prosesnya. Karena kalau mereka bisa jadi YouTuber itu, kalau bisa yang profesional, artinya bukan gimana ya, bukan profesional, lebih ke spesifik, itu lebih ke semacam jurnalisme ahli. Misalnya dunia motor ya, dia pinter sekolah di motor kemudian bikin konten. Dia pinter misal jadi polisi, yang konten bisa boleh. Jadi jangan terpaku hanya sekolah untuk apa ya, pemalas terus cuma untuk jadi YouTuber, itu sangat rugi. Artinya terkonsep ya, Iya, dan betul. memang layak membawakan konten itu, Iya. gitu kan maksudnya. Iya. Oke. Kalau Bunda, biasanya memang Mas Roma, Bunda-bunda seperti ini memang suka Ria Ricis. Coba kita tanya. Saya pilih Atta. Oh, pilih Atta ya? Oh, pilih Atta. Oke, gini saya jelaskan ya. Hmm. Seperti Atta Halilintar itu memang dia brandingnya tuh YouTuber, Hmm. tapi dia menggunakan si YouTube itu sebagai pijakan. Dia kaya bukan dari YouTube gitu loh. Dia kaya itu dari bisnisnya. Nah, itu yang harus kita edukasi. Seperti itu. Jadi it's okay, kayak Atta kita bikin konten dengan keseharian dia. Daily vlog mau seperti apa dia shoot, dia share gitu kan. Tapi dia kaya bukan dari situ. Dia kaya dari bisnisnya gitu. Jadi mungkin seperti yang saya bilang tadi, YouTube bisa jadi personal branding kita. Bisa jadi portfolio atau company profile kita untuk mengangkat usaha kita. Dari situ kita bisa kaya gitu. Oke, baik. Bang Simon juga nggak milih dua-duanya? Ya, kalau saya emang nggak suka itu aja. Karena lebih terkenal daripada saya. Ternyata itu alasannya. Ya itu pula gara-gara
Oke, baiklah. Ada lagi ya pertanyaan masih nih. Oke. Ini yang nitip di WA-nya pribadi Afik nanti dulu. Kita lanjutkan gamesnya dulu. Oke. Oke, kita ngomong seputar YouTuber aja dulu lagi ya. Nungguin pasti. Awas ngeprank. Oh, enggak. Teman-teman punya pertanyaan boleh loh. Masnya juga boleh kalau pengen nanyain. Ya. Oke, pertanyaan untuk ketiga narasumber kita tentang YouTube. Boleh? Apa namanya? Tutorial atau viral? Tutorial viral. Ya, Iya dong, tutorial viral. Karena tutorial itu kan kita Bermanfaat. bermanfaat. Apalagi kita ketambahan viral. cuan lagi. Bermanfaat kita mendapatkan. Oke, Betul. baiklah. Kita move lagi ke Oke. next question. Saya adalah YouTuber, tapi subscriber saya tidak ngerti kalau saya. Apa ya? Iya, ayo. Kalau saya Mereka pengangguran. tahu saya emak-emak. Tidak tahu kalau mereka. Kalau saya pengangguran gitu ya. Kan ada tuh yang Gimana? YouTuber yang sempat viral cuma setengah nih, segini. Iya. Itu doang. Ternyata dia pembunuh kayak gitu-gitu. Siapa tahu di depan saya ini. Enggak lah. Psikopat. Pembunuh ayam. Jadi apa Disebut. dong? Subscriber nggak tahu kalau Iya. saya. Pengangguran. Oke. Pengacara, Pak. Iya. Cara. Pengangguran bunuh acara. Pengangguran. Iya, pengangguran gitu ya tuh. Iya, bener. Emang seru kalau ngobrol sama YouTuber ya. Fresh terus. Boleh diminum dulu, guys. Oke. Tiap hari Minggu gitu. Oke, juga ada yang WA. Terima kasih Kak Afik sudah ditanyain. Aku jadi semangat untuk bikin konten di YouTube. Boleh. Kalau pengen gabung di komunitasnya gimana caranya? Ketuanya. Kunjungi IG kami youtubers_Dita. Terus kemudian bisa ikut grup Facebook kami YouTuber Daerah Blitar. Kalau ingin melihat karya-karya kami bisa lihat di YouTube YouTuber Blitar Official. Oke. YouTuber. Ya, ke Blitar. channel YouTube YouTuber Blitar Official. Oke, itu pengelolanya siapa? Teman-teman semuanya. Iya. Iya. Teman-teman semuanya. Oke. Digilir jadwalnya untuk bikin konten? Iya, kita bergantian. Ya bergantian. Tapi untuk sementara kita ya tutup dulu karena pandemi ya. Pak, ya. Ada lagi yang komen Lake and Tourism Community. Setuju sih, aku juga nggak milih Atta dan Ricis. Aku bukan haters dan bukan fans mereka soalnya. YouTube buat branding dari situ bisa memperluas koneksi. Betul. Bunda Leli nih. Betul. Kak boleh tanyain dong, kok bisa konsisten? Udah tadi. Udah ya. Udah. Udah. Baiklah. Gamesnya udah habis, WA-nya juga Afik cek dulu di HP-nya Mahardika mau mati ini guys ya. Coba kita cas dulu. Dan pastinya Sobat Mahardika, kalau kalian pengen tahu keseharian mereka, silahkan meluncur ke Instagramnya di sekali lagi Roman Putih. Instagram Official. pribadi atau Iya. official. official YouTube-nya kalau pengen gabung. Oke. Apa Instagram ada ya? Ada YouTuber_Blitar. Nanti YouTuber bisa Blitar. DM, nanti kami bahas. Ya, Nanti bisa kami kita masukkan ke grup WA. WA. Ada juga grup WA-nya. Nggak ada ini ospek ya? Nggak ada. Enggak sih. Tapi ada ide juga itu. Oh, Ya. boleh dong. Ya, boleh. Anda mau coba pertama kali? Aduh, Pengen. insecure saya. Oke, Bisa tapi jadi konten juga loh. benar. Ada ini enggak? Ada maksudnya pertemuan terjadwal atau kegiatan yang terjadwal mengingat kita kemarin juga ada musibah Semeru seperti itu tuh. Pernah charity dan lain sebagainya. Kalau kita ke sosial itu agak nggak sih Bun ya? Jadi Belum kalau ya? kita untuk meet up itu kita dulu sebelum pandemi itu setiap awal bulan itu kita ada pertemuan. Nah, terus kalau untuk yang sosial kita masih kemarin yang sudah berjalan itu kayak berbagi takjil, kita berbagi ke panti asuhan kayak gitu Mas ya. Oke.
kita sekarang bertanya di another way. Jadi ada sisi lain. Saya pengen tahu, Bunda ini kan adalah seorang bunda, begitu. Apakah kehilangan waktu bersama dengan keluarga, dengan anak, dengan lingkungan sekitar, dengan YouTube ini? Of course not. Awalnya saya nge-YouTube itu malah justru anak saya yang duluan. Dia yang dapat cuan duluan, yang bayaran duluan, akhirnya kan saya kepingin dan ikut. Wow. Gitu. Malah anaknya duluan, Iya. Bun. Salah satu founder YouTuber kita. Oke, baik. Kalau begitu, untuk Bung Simon, kita juga tanya another way. Dengan YouTube ini, apakah sudah punya wanita lain, Mas? Bahaya. Live lagi. ngerumahnya mau beli al. Satu aja cinta saya itu dia. Oh. Oke, kalau gitu bisa apa, Mas? Maksudnya udah pernah beliin istri yang paling disuka atau segala macam gitu nggak? Yang sweet apa dong? Kalau untuk sementara ya kita berikan untuk kemajuan YouTube kita dulu. Oke. Nanti kalau kita sudah, ya intinya per bulan kita sudah mendapatkan cuan yang istiqomah, misalnya, Istiqomah. semua uang milik istri kok. Oh, jangan kelihatan. Oke. Karena makan akalan. Kalau gitu ini Bung Roma, another way-nya Iya. sudah nikah belum sih, Bung? Iki. Yo, jujur. Wajahnya kita bocor. Cahidan. Alhamdulillah sudah. Sudah. Another way-nya kalau gitu dengan YouTube ini apakah merenggankan hubungan dengan istrinya? Enggak ya? Waktunya? Malah lebih ya itu tadi karena saya pengangguran ya. Jadi malah lebih intens dengan keluarga sih sebenarnya malah. Banyak ide-ide dari istri juga. Itulah yang ditunggu. Oke. Satu pertanyaan lagi dari pendengar Mahardika FM. Kak, aku kan suka bikin cover lagu. Kalau misal video klipnya kerjasama dengan YouTuber Blitar, apa bisa? Vina di Bang Sri. Wah, salam hangat Bang Sri Legok. Bisa. Bisa ya? Ya, Dari tim YouTuber Blitar tuh perfect guys. Ada produser bisa, sutradara bisa, karena udah content creator semuanya. Kameramen, videografer, udah keren. Boleh nih Vina, langsung meluncur ke Instagramnya YouTuber_Blitar. Terus YouTuber favorit kakak-kakak ini siapa sih? Aku Vanu. Deddy Corbuzier. That's why. Yes, Sep. Sama. Sama ini sih Sama kalau sama sekarang Agung Hamzah dulu. Agung Hamzah. ada Densu sih Oh sekarang yang iya, baru aja aku mau tanya. Deddy Corbuzier sama Denny Sumargo Iya. pilih mana? Kalau saya Deddy Corbuzier. Deddy. Bunda? saya kalau pilih lebih ke Densu. Denso. Lebih Oke. santai gitu. Lebih santai. Jadi karena belum pernah lihatnya. Karena belum lihat ya? Belum, saya lebih suka itu konten-konten teman-teman malah daripada konten-konten yang di Gini kota Mas, sana. kadang itu teman-teman itu sebagai YouTuber ini nggak lihat yang kan Yang gede-gede Iya, gitu ya, enggak. yang nggak channel yang udah gede-gede. pikirannya gitu ya? cuman kita buat konten besok itu apa. Mungkin kita malah lihatnya inspiratif yang cocok dengan konten kita. Karena kita bukan artis. Artis juga sih lokal tapi. Oke, baiklah. Dan Sobat Mahardika nggak terasa loh, kita sudah 1 jam lebih malah untuk ngobrol bareng-bareng ya di sini. Mau sampai pagi? Boleh sih sebenarnya. Aku pengen sebenarnya ngobrol banyak lagi untuk tentang YouTube ini, per YouTubean ini ya. Karena ada satu loh konten yang di Blitar kalau nggak salah itu ngomongin soal TKI kalau nggak salah ya. Itu siapa sih? TKI terus bikin rumah. Iya itu tuh itu. Iya. Nah, itu juga tergabung juga. Temen itu. Enggak, Tapi itu enggak enggak. Belum ya? Masih repot mungkin. Oh masih repot. Iya. Repot banget kunjungan ke rumah TKI sana, TKI sini, TKI sana juga kayaknya ya. Bener. Terus ada satu lagi yang naik bis itu tadi, dia nge-review bis, kemudian tentang bis itu dia sudah subscribe-nya 900 ribuan ya, Iya. hampir Hampir 1 juta. Luar biasa ya orang-orang Blitar. Iya, sebenarnya banyak. Banyak. Kita juga harapkan mewakili Pemkot Blitar ini
wisata kita ya guys ya. Yes. Boleh ya, di spill dikit-dikit aja. Enggak, kita memang Seru, kita kerjasama sama Blitar Local Guide. Oke. Itu setiap bulan itu pasti ada ya Pak. Iya. Jadi ada kita memang mereview wisata-wisata yang sudah buka di setelah pandemi ini. Kalau gitu kita ke next games. Oke. Oke. Karena sudah ngomongin wisata, jadi gamesnya ini cocok untuk Oke. mereka. Dan kita lihat perspektif mereka guys tentang pariwisata yang ada di Kota Blitar ataupun Kabupaten Blitar. Hmm. Boleh nih. Pantai atau gedung? Pantai. Oke, boleh deh. Terus makam Bung Karno atau Istana Gebang? Makam Bung Karno. Kenapa makam Bung Karno? Karena Iya. sering buat meet up ya. Ya nilai historikalnya Lebih. di sana. Kemudian yang bisa kita shoot juga lebih banyak. Ya, ya. Alun-alun kota atau kebun rojo? Alun-alun. Alun-alun. Kebun Rojo deh. Kebun Rojo kalau lebih banyak yang di shoot. Ya, sebenarnya itu. Tapi Alun. saya lebih ke alun-alun. Kenapa alun-alun mas? Ya lebih enak apa ya? Terkait Sejuk. situasinya lebih asik, lebih luas. Padahal luas. Lebih banyak cahaya kayaknya ya. Lebih bagus lagi kalau taman pecotnya dibuka. Cuman sampai hari ini kan belum. Entah. Udah pernah nonton di sana? Ya karena Udah. ditutup terus, saya belum. Sebelum pandemi. Oh, sebelum Udah. pandemi. Oke, Sebelum baiklah. pandemi belum. Oke, terima kasih guys sudah mampir di studio Mahardika FM. Sama-sama. Jangan kapok-kapok, nanti main lagi ke Boleh. Talenta MBK Muda Berkarya Keren. Setiap hari Rabu jam 6 sampai jam 8 malam. Sukses terus Amin, untuk YouTube amin. channelnya. Amin. Dan pastinya subscribernya juga nambah. Amin. Boleh juga subscribe Radio Mahardika Live. Oke. Oke, terima kasih banyak semuanya. sama-sama. Terima kasih untuk Sobat Mahardika, terima kasih untuk pendengar dan penonton di live YouTube kita Radio Mahardika Live, dan terima kasih untuk Mas Satrio yang jadi teknik yang pasti setia Marmani Afik. Terima kasih juga untuk teman-teman SMKN 1 Kota Blitar dan mas-mas yang ada di sana juga YouTuber ya. Sukses terus semuanya, dan Amin. terima kasih banyak. Ketemu lagi Rabu depan dengan narasumber yang lainnya. Talenta MPK selesai. Afik Rahardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Aku ini nggak sungguh kadung. Kasih banyak. Pak, tenang Pak. Padahal mahmu